Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa tanda jiwa seorang mukmin itu telah bersih? Bagaimana cara ukur dan alat ukur yang menentukannya? Maka oleh kerana itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika jiwa seorang mukmin itu telah bersemi dalam keimanan, maka ada beberapa hal yang akan terlihat pada diri seorang mukmin itu. Yang pertama adalah ia akan suka menyegerakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Itu tanda jiwa orang yang beriman itu telah bersemi keimanannya. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini kita dihadapkan kepada orang yang suka menunda kebaikan, suka mengulur-ngulur waktu, nanti, besok, lusa dan segala macam. Kalau masih ada jiwa yang suka mengulur waktu dalam ketaatan, boleh jadi masih ada penyakit dalam jiwa kita. Sementara orang-orang yang beriman, jiwa yang telah bersemi dalam keimanan itu, dia suka menyegerakan ketaatan. Apa sebab? Karena sungguhnya mereka sangat paham hari ini adalah waktu kesempatan yang masih diberikan. Besok belum tentu menjadi milik kita. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian manusia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok, dan kalian manusia tidak pernah tahu di bumi mana kalian akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang khalifah yang ternama Umar bin Abdul Aziz, ketika letih badannya, baru saja siap menyelarakan jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia, kemudian Umar bin Abdul Aziz hendak bersantai sedikit, rehat sejenak, melepaskan letih dan lelahnya. Dia kemudian beristirahat di serambi rumahnya. Tiba-tiba anaknya datang menyapa ayahnya. Wahai ayah, apakah sudah ayah tunaikan hak-hak orang miskin, rakyatmu, yang justru tanggungjawab ada di tanganmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Anakku, besok ayah tunaikan. Engkau tahu kan pamanmu baru saja meninggal dunia. Ayah masih letih nak, besok ayah tunaikan. Diam anaknya sejenak, kemudian anaknya berkata dan menyapa ayahnya. Wahai ayah, apakah ayah bisa memastikan besok masih ada waktu untuk ayah? Dengan kalimat itu Umar bin Abdul Aziz tersentak. Dia berdiri, kemudian dia ambil gandum, dia bawa makanan, dia antarkan kepada rakyatnya. Apa kata Umar? Terima kasih anakku, engkau telah ingatkan ayah bahawa tanggungjawab ayah adalah sekarang ketika ayah masih diberi waktu, karena besok belum tentu waktu bagi ayah. Begitulah gambaran seorang mukmin yang terbaik. Sesungguhnya ia paham, mengerti, karena waktu yang dibentangkan Allah itu rahasia dan milik Allah. Maka ia tak menunda waktu untuk mengatakan besok dan nanti. Maka ketika azan dikumandangkan, ada syariat untuk menyegerakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan dunia yang menyibukkan kita, membuktikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban sebagai respon terhadap jiwa yang penuh dengan keimanan. Bagi orang-orang yang jiwa tak subur dengan keimanan, cuek-cuek saja Pak. Dia tetap berlalu dalam pekerjaan dunia mereka, tak menghiraukan seruan Allah dan undangan dan jamuan yang indah dari Allah, karena mereka lebih menantang bagi mereka dunia dan takut rugi kalau dunia itu berlalu dalam kehidupan mereka, dan tak pernah takut rugi kalau ridha Allah tak pernah mereka dapatkan. Maka orang yang subur dalam keimanan, dia lebih mementingkan ridha Allah, sehingga ia merespon terhadap ketaatan dan menyegerakan ketaatan itu untuk ia lakukan. Yang kedua, orang yang subur dalam keimanan jiwanya seorang mukmin itu adalah sangat merasa takut untuk terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Walaupun Bapak Ibu, kita ini berpeluang untuk berdosa. Di depan mata kita ada dosa, di kiri kanan kita ada dosa, muka belakang kita ada dosa, atas dan bawah kita ada dosa. Semua itu telah mengintari kehidupan kita, karena hawa nafsu yang kemudian selalu memberontak dalam jiwa kita.
Kata Nabi SAW, an-nafsun tunazi'uhu, sifat hawa nafsu itu memberontak kepada keburukan. Disitulah pegangan yang kokoh harus dimiliki seorang mukmin untuk mampu menundukkan jiwanya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak tertipu dan terpedaya oleh hawa nafsu yang membisikkan kepada keburukan. Ketika kita mampu membentengi diri kita dan menjaga diri kita dari segala bisikan hawa nafsu atau syaitan yang membisikkan dalam jiwa kita, alladzi waswisu fi sudurin nas, maka ketika itu kita telah menjadi seorang mukmin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyuburkan keimanan dalam jiwa kita. Yang ketiga, tanda seorang mukmin yang telah subur keimanan dirinya, kalaupun ia terlanjur dalam dosa, terlanjur jatuh dalam kehinaan maksiat itu, ia tahu bagaimana tempat rujuk, ia mengerti bagaimana cara ia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia mengerti jiwa-jiwa yang tenang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka dia pulang kembali kepada Allah, dia cari agama ini, dia kemudian datang kepada tuan guru untuk bertanya bagaimana memperbaiki diri, bertanya kepada para ulama, kemudian membaca bagaimana sumber yang akan mengantarkan ia untuk mengenal kembali tentang beban dosa dan aib yang dipikulnya, sehingga kemudian ia tidak ingin aib itu berlalu terus ada sehingga sampai kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia segerakan taubat nasuha dalam semua dosa dan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Apabila tiga dimensi ini mampu kita miliki kaum muslimin sebagai tanda kita beriman yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang terbaik imannya tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang terbaik imannya itu walaupun dia bersalah, tapi dia mengerti bagaimana cara pulang kembali dengan taubat yang ia lakukan. Allah akan membukakan pintu taubatnya bagi siapapun hamba yang berdosa, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, maka Allah membukakan pintu taubat pada pagi, siang dan malam bagi orang yang pernah berdosa dan mengakui dirinya di hadapan Rabbnya. Maka Allah tidak akan pernah menutup pintu taubat itu selagi mereka mau menuju Allah dalam taubat yang sesungguhnya ia lakukan, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah didik jiwa kita, Allah jadikan dengan ibadah yang konsisten dan istiqamah kita lakukan mampu mengantarkan agar kita memiliki iman yang subur dalam jiwa kita. Yang pertama, kita tentu takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merespon terhadap ketaatan dengan menyegerakan ketaatan itu tanpa menundanya. Yang ketiga, bertaubat dengan taubat nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.